mau yang tanpa taring. Ora gagah, aja mangane gerager. Balik papan yo. Ayo saiki batang jo butan jong. Bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng santen para kadang Kamasetra Podcast Jamat. Jagongan mesra Kamset. Dalam podcast ini kita akan membahas mengenai bincang seni bersama para warga Kamasetra dan juga alumni. Perkenalkan, saya Ferdi Diantoro. Dan saya Maranggana Ratih. Para kadang, sekarang kita bersama dengan Mas Stefanus atau yang sering kita kenal dengan Mas dari Jangkring. Nggih. Dari Jangkring. Stefanus ku angel goleki. Kondangnya dari Joangkring ya teman-teman. Sugeng santen Mas. Sugeng santen. Wah, selalu sehat walafiat. Harus jaga imun yang sehat, ya toh? Seneng harus kita dengan bergembira, suka bercanda dan tertawa itu imunnya jadi kuat. Iya. Yang penting dibawa seneng aja ya Mas. Iya. Gimana kabarnya Kamasetra? Baik, alhamdulillah baik. Baik, jenengan kita sehat-sehat loh. Iya. Tapi tetap cuci tangan loh ya. Oh iya, tetap cuci tangan habis ini. Langsung aja kebersihan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi Mas dari Joangkring ini seperti biasa hadir dalam acara Angkringan TVRI dan mungkin kita semua sering menonton Angkringan TVRI udah lama kondangnya, berisi banyak sekali acara-acara yang penting, informasi-informasi penting yang dikemas dalam ketoprak drama Jawa. Nah, boleh dong Mas ceritain gimana pengalamannya bisa berkecimpung di dunia seni, awalnya kayak gimana? Udah lama suka di dalam dunia seni atau gimana? Oh iya, seneng sama angkringan ya? Seneng Mas. Suka dengan ketoprak. Oh iya. Tapi yang jelas begini, flashback sejarahnya dari awal tahun 85 sampai sudah lahir belum direncanakan. Saya dari Nganjuk, Jawa Timur itu menginjakan kaki di Jogja, kemudian sinau bareng di Jogja, itu bergelut di dulunya saya bahasa Perancis, kemudian juga ke seni tari, kayak tau jurusan ini, dan bergabung dengan rekan-rekan di Institut Seni Indonesia, kalau dulu Akademi Seni Tari Indonesia atau ASTI. Kan itu cuma berdekatan dengan kampus di Karangmalang. Nah itu berolah seni di situ. Dan kemudian di USTKLW atau Unit Seni Tari dan Karawitan itu mulai tahun 85 itu, terus kemudian berubah menjadi Kamasetra. Nah mulai dari Kamasetra itulah saya mendapat banyak sekali pelajaran, banyak sekali pengalaman, pengetahuan di bidang seni, peran, kemudian menulis naskah, terus kemudian juga sutradara dan lain sebagainya di Kamasetra. Kemudian setelah lulus, itu ternyata lebih banyak dipakai di masyarakat. Sampai sekarang kalau di obrolan angkringan TVRI Yogyakarta, dulu namanya obrolan angkring, itu saya mulai tahun 1997 April, jadi bulan April itu ulang tahunnya. Sekarang udah berapa tahun? Itu 23. Kemudian keanggotaannya dulu masih anggota yang lama tuh, dulu saya, Mas Wisben, Mas Junet, kemudian ada Mbok Dibro.
ada Mas Heri dari ISI, nah itu dari teater. Tapi sekarang udah berganti mulai tahun 2000 berapa ya, 2013 kemarin. Yang lama itu masih saya dan Bro, yang lainnya muda. Kita di samping TVRI juga generasi yang muda, kemudian yang anggota yang lama mendirikan lapak sendiri di TV tetangga. Itu ceritanya. Dan dari Jo Angkring itu nama dari angkringan. Lebih Jawani loh. Dari Jo itu lebih mudah daripada Stefanus Prigel Seswanto Kedawan. Kalau di KTP itu tetap nama asli. Kirain KTP juga dari Jo Angkring gitu. Iya, dari Jo Angkring itu kan. Dan terbawa di Kamasutra juga. Kalau jenengan di Kamasutra tahun berapa? Tahun 2019 berarti. Oh, baru. Iya, 2019. Kalau Mas sama. Oh, sama 2019. Jadi 2019. Baratnya juga ya. Iya. Nah, itu 10 mie di angkringan. Yang intinya bahan ataupun bekal yang saya pribadi terapkan di masyarakat, baik itu di angkringan, TVRI, kemudian ketoprak, RRI juga saya, kemudian bikin wayang orang, bikin komedi, kemudian tembang dan lain-lainnya itu dari Kamasutra. Tuh ceritanya. Terus apa lagi yang Keluh kesah dalam berkesenian Mas, ada nggak? keluh kesah? Kalau keluh kesah itu dari dulu sampai sekarang, kalau kesahnya ada, tapi kalau mengeluhnya kan enggak. Senang terus. Iya, semuanya proses, jadi proses. Kalau itu sebuah pilihan toh. Saya lulus dari perkuliahan, kemudian lanjut ke tataran berikutnya, kuliah lagi sampai lulus. Udah itu berkesenian itu kalau saya dasarnya itu harus seneng dulu. Kita pilihan sebuah karya, kita berkesenian, entah orang lain loh yang mengatakan Bali Jo itu sebagai seniman, dan saya nggak berhak untuk mengangkat diri saya sendiri saya itu sebagai seniman enggak. Tapi pilihan saya, kita berkarya dalam bidang seni, baik seni peran, seni panggung, kemudian seni komedi dan lain sebagainya. Nah itu identik dengan seni itu sendiri kan. Kalau kita berkeluh kesah misalnya, itu saya kira hanya sekian persen lah, sangat sedikit. Yang jelas itu banyak senengnya, karena sesuatu yang menjadi pilihan kita itu adalah yang kita senangi, ya kan? Kita mencintai pekerjaan itu. Jadi boleh dikatakan kalau saya sebagai art worker, Pekerja seni. pekerja seni, pekerja seni. Jadi itu yang digeluti ya, kita harus senang terus, kita berproses. Dan dengan berproses kita tahu ilmunya. Ternyata semakin kita tahu ilmu itu, semakin kita, nah ini semakin antusias untuk belajar. Ilmu itu kalakone nanti laku, lekasi lawan kas. Jadi kita memulai sesuatu itu dengan laku. Kalau ilmu itu sudah kita dapat, misalnya kita dari belum bisa nembang misalnya, setelah kita nembang, oh ternyata tembang itu banyak sekali aturannya. Guru gotro ada, guru lagunya ada, guru wilangan, guru SD, SMP, PAUD. Itu banyak, maka kita semakin tahu semakin jualan. Nah itu kita senang aja, enjoy saja kita untuk belajar di sana. Dan kita nggak tahu kita sampai ke tataran tangga berapa, kita sudah bisa melakukan banyak hal tentang berkesenian, itu kita nggak bisa ngukur. Yang ngukur orang lain itu. Jadi seni itu senang. Cintailah pekerjaan sesuai dengan pilihanmu. Sama kalau kita pilih pacar juga ya. Kalau kita nggak senang jangan dipaksakan.
itu nanti juga akan menjadi keluh kesah itu tadi. Itu guys. Ya. Nah gitu, berangkat dari senang. Terus apa lagi? Oke, tadi kan udah ngomongin angkringan ya Mas. Nah, selama proses dari setiap episode angkringan itu kayak gimana sih Mas? Nulis naskahnya, penyutradaraannya itu kayak gimana? Nah, ada dua sisi di angkringan itu. Dan kebetulan saya sendiri yang sering membuat cerita. Jadi di angkringan itu tidak ditulis naskah. Jadi tidak full play naskah tidak, tapi hanya garis besar cerita. Dan cerita ini bisa diambil dari dua sumber. Satu, narasumber yang akan mengisi di acara angkringan itu. Narasumber itu bisa dari instansi, kemudian bisa dari sekolah. Instansi maksudnya instansi publik yang misalnya dari perusahaan tertentu bisa, kemudian dari instansi pemerintah bisa, kemudian dari sivitas akademika juga bisa, jadi lingkungan pendidikan juga bisa. Jadi menyampaikan misinya apa? Misalnya kalau dari BNP misalnya, Badan Narkotika BNN misalnya, Badan Narkotika Nasional misalnya, ini mengisi tentang perilaku pemuda terhadap narkoba misalnya. Jadi ceritanya yang kita bikin nanti juga selingkup narkoba. Dan di angkringan itu perlu jadi catatan bahwa angkringan itu kita tidak mendikte. Jadi tidak menunjukkan yang harusnya begini loh, yang benar enggak. Jadi apa yang terjadi di masyarakat. Misalnya Dalijo konsumsi narkoba sebagai penjual, ya itu dilakukan, maksudnya ditampilkan di situ. Dan akhirnya kecekel polisi misalnya. Nah ini sebagai wacana dari masyarakat. Kowe nek nglakoni kaya ngono sebab akibatnya seperti ini. Terus ada juga yang bisa meloloskan diri, gitu. Wah nah itu yang terjadi di masyarakat semuanya dikeluarkan di angkringan. Biar masyarakat yang menilai sendiri. Ada juga misalnya tentang perilaku masyarakat menggandakan uang misalnya. Menggandakan uang dia bisa, dukun penggandaan uang itu dia bisa kaya. Dan itu tidak ditutup kemungkinan dia bisa kaya juga karena menipu orang lain. Nah, akhirnya bagaimana? Mungkin ini bisa lari atau mungkin bisa ketangkep polisi dan sebagainya. Itu dikeluarkan di angkringan, masyarakat yang menilai sendiri. Satu, sumber cerita dari narasumber yang akan mengisi. Kemudian yang kedua, sumber cerita itu dari yang baru yang berita-berita up to date yang jadi headline masa-masa sekarang apa, walaupun tidak ada instansi yang menjadi narasumber. Misalnya kalau misalnya sekarang tentang pandemi COVID-19 misalnya, ya itu kita bisa keluarkan. Ini sebelum ada peraturan pemerintah lockdown dan PSBB misalnya, ini dulu kita sudah bikin, kita sudah dengar bahwa ada pandemi COVID-19 atau dulu kita kenal corona itu dari luar negeri, dari Cina, dari Wuhan ya. Itu ternyata ada yang datang ke Indonesia. Itu dari berita itu kita tangkap dan kita sudah bikin angkringan itu sebelum lockdown. Jadi penontonnya masih banyak, kita belum pakai masker juga. Tapi di dalam cerita itu kita sudah antisipasi, kita sudah pakai pakaian medis, gitu loh. Pakaian medis ya ala angkringan, mungkin berupa mantol, jas hujan, dan helm misalnya kan gitu. Nah pandemi. Jadi yang sumber cerita yang dan yang dari instansi. Yang jelas dari instansi itu dari narasumber, dia juga sebagai penyandang dananya juga kita pikir. Dan semuanya dadaan apa yang ada. Jadi nggak akan kehabisan cerita. Angkringan itu nggak akan kehabisan ide. Karena seperti koran, seperti surat kabar. Jadi ada berita apa bisa kita bikin. Dalam pengemasan cerita angkringan itu kok bisa lucu, itu bagaimana?
Angkringan bisa lucu itu faktor X. konsep dan resepnya bagaimana itu sangat sulit untuk dijabarkan karena itu masuk dalam individu masing-masing. Karena yang direkrut itu adalah sebenarnya multi talenta, yang dari penari ada, kemudian dari teater ada, kemudian dari yang suka iseng-iseng melawak ada, gitu. Bisa lucu itu karena satu ceritanya bisa lucu dan pembawaannya bisa, kemudian suasana yang mendukung. Ada 3 poin ini. Cerita bisa tidak lucu, tapi pembawaannya bisa lucu, jadi lucu. Ya, cerita lucu, pembawaannya kurang lucu, bisa jadi kurang lucu. Suasana tidak mendukung, bisa jadi tidak lucu. Karena yang namanya pelawak itu sangatlah ringkih istilahnya, ringkih atau apa lah ngarannya, sangat rentan dengan sesuatu yang sangat kurang bisa mendukung. Misalnya kita baru melawak gitu, soundnya jelek, kita baru melawak, audionya makan misalnya, ya kita nggak akan lucunya. Gitu. Tapi kalau penonton datang dalam satu studio atau tempat siap untuk menonton pelawak, untuk menonton pelawak yang lucu, dia sudah siap tertawa. Sumbernya itu. Nah, sekarang kan tadi kita cerita angkringan itu ceritanya kayak gimana, terus proses di belakangnya. Nah, tujuan dari angkringan ini tuh sebenarnya apa sih, Mas? Ingin mengedukasi masyarakat atau dengan cara menghadirkan narasumber-narasumber yang ada di angkringan itu memberi tahu masyarakat, oh kalau ada kayak gini tuh tapi gimana tujuannya? Iya. Angkringan itu sebenarnya wacana untuk edukasi masyarakat tanpa menggurui. Ya, begitu. Tanpa mendikte. Jadi wacana-wacana yang ada di dalam masyarakat. Tujuannya untuk menyampaikan sesuatu biar masyarakat bisa mungkin dalam berita-berita, kalau misalnya juga angkringan bisa aja kita bertolak belakang. Misalnya berita-berita tentang pembajakan, berita-berita tentang perampokan, berita-berita tentang yang menakutkan masyarakat, berita-berita yang mengerikan, itu bisa kita kemas menjadi sesuatu yang lucu. Misalnya kita sekarang aja kita menceritakan tentang pandemi, kan tidak harus dengan menangis, tidak harus dengan bersusah, terus apa-apa dilakukan dengan sambat, gitu. Hadapi aja ini dengan kesenangan kita, dengan perilaku yang bisa meningkatkan imun kita itu lebih kuat. Aja kok terus nangis bareng-bareng, itu nanti akan menambah penyakit lagi. Begitu. Jadi wacana untuk masyarakat angkringan. Nah, sekarang ke corona nih, Mas. Oh iya, Ini kita udah masukin ke corona. Sekarang otomatis seluruh kegiatan di angkringan juga tertunda atau tetap jalan? Ya, kegiatan di angkringan TVRI Jogja untuk peraturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita harus taat. Karena bagaimanapun juga itu untuk kita semua. Kita belum mengadakan rekaman atau taping seperti biasanya, karena angkringan itu mau tidak mau melibatkan orang banyak atau penonton. Dan angkringan tidak ya sebenarnya sih bisa ya, kita melawak sendiri terus kita ketawakan sendiri bisa, tapi karena angkringan itu sangat natural, jadi interaksi dengan penonton itu sangat penting. Jadi kita nggak bisa secara atau naskahnya dibikin lucu, kita gagal sendiri terus dikasih tertawa buatan atau tertawa rekaman itu kurang. Ya sebenarnya bisa, tapi enggak kita lakukan karena kita langsung interaksi dengan masyarakat. Dan sementara untuk tayangan di TVRI yang kita tayangkan yang sudah rekaman sebelum ada aturan, kita tidak bergerombol, kita tidak melibatkan orang lain gitu.
dari itu sendiri bagaimana membuat kegiatan sendiri atau Ya, yang jelas dengan datangnya dari corona ini itu menghambat semuanya, dan kita berharap kapan segera pulang ke tempat asalnya, ya. Dan kita sudah banyak diberi pelajaran untuk cuci tangan, untuk kita berpola hidup bersih dan lain sebagainya. Itu positif yang kita ambil. Kemudian saya sendiri selain di angkringan, saya juga entertainer di WO, Wedding Organizer, kemudian juga perias WD, kemudian saya sendiri juga sebagai MC atau Panoto Coro. MC lah, modalnya kita cerita karena modalnya itu. Nah, ini semuanya syukur alhamdulillah pada bulan Maret, April, Juni sudah batal semua. Tapi harus kita hadapi dengan senang. Total yang sudah dibatalkan itu sampai kemarin itu sampai menjelang Juni itu sudah ada 42 job MC dari 3 bulan. Selain yang lain-lain gitu. Kemudian ada juga yang wayangan, kemudian misi di acara komedi wayang kulit misalnya, dan acara-acara pentas yang lain. Tapi syukur juga di acara yang lain kita masih bisa berkarya. Walaupun dalam tanda petik kita tidak mendapatkan atau tidak mengharapkan fee dari karya, tapi kita berniat untuk berkarya, kita posting di media sosial, kita share ke media sosial, dan kita streaming, kita YouTube, itu untuk kegiatan sosial. Dan kita tetap berkarya dan kita terima semuanya ini dengan tetap itu tadi, kita karena senang dengan seni itu jangan sampai berhenti. Walaupun di sisi lain berhenti, oke lah, itu karena roda, bisa dikatakan roda bisnisnya berhenti dulu, tapi dari roda berkesenian, roh kesenian tetap jalan. Iya, tetap proses, tetap bikin tembang misalnya. Saya punya grup namanya Catur Sajugo. Catur itu 4, Sajugo itu 1, jadi 4 orang itu. Saya dari Joangkring sama Mas Sugiman Dwi Nurseto, kemudian ada Mas Budi Sutawioso dan Mas Angger Sutesno. Dan Mas Angger Sutesno ini dan saya itu alumni di Masetra, ya kan? Kemudian Mas Budi Mbak Sito atau Mas Budi ini istrinya Mbak Sipe itu juga alumni di Masetra, itu juga terlibat di karya-karya. Kalau Mas Sugiman Dwi Nurseto itu beliau adalah keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta dan penyiar RRI Yogyakarta. Dari masing-masing talenta kita kumpulkan, kita bertanya. Catur Sajugo itu ada jauh sebelum ada pandemi. Begitu. Tahu-tahu ada meja sama laptop ya? Iya, ini tadi langsung disulap. Ada laptop sama meja. Oke, kita lanjutin bahas tentang tadi kan Mas Jalijo udah mention tentang Catur Sajugo. Iya. Nah, itu grup musik barunya Mas Jalijo atau gimana? Maksudnya dari awal gimana? Oh iya, kalau Catur Sajugo itu memang sudah terbentuk sejak, ya tadi sudah saya katakan, jauh sebelum pandemi ini. Jadi itu terbentuk, kita masing-masing punya talenta gitu ya. Saya latar belakang dari tari, MC, juga toprak misalnya dan lainnya. Terus Mas Angger Sukesno dari MC dia, kemudian Mas Budi Suto itu yang dari multimedianya juga MC, kemudian Mas Sugiman Dwi Nurseto itu dari RRI, dari penyiar RRI. Itu kita gabung, terus kemudian kita bikin beberapa karya. Ada juga sinetron tradisi, sinetron Jawa, sudah banyak karyanya, misalnya kayak Bermono Kembar, kemudian ada Kris
Kiai Buyut dan lain sebagainya. Kemudian cerita-cerita lucu yang ada beberapa seri. Kemudian juga tembang, ada tembang dari Mojopat. Kemudian juga kemarin wafatnya Mas Didi Kempot, kita persembahkan juga lagu beliau, gitu, salah satunya. Dan kegiatan yang lain sekarang ketoprak gembrotan. Ketoprak gembrotan itu ketoprak zaman dulu. Jadi selain kita mengekspresikan karya-karya seni era milenial ini, kita juga menggali yang pernah ada di Yogyakarta khususnya. Kalau seni ketoprak itu kan banyak, dari seni serandul, kemudian ketoprak ongkek, ketoprak lesung, kemudian ketoprak gembrotan, ini salah satunya. Jadi ketoprak gembrotan itu ketoprak yang dibawakan dengan pemainnya itu cuma duduk. Jadi kayak di studio kita rekaman seperti ini. Nah, hanya pakai pakaian Jawa seadanya. Gembrotan itu istilahnya waton gembrot gitu loh. Berarti ora dandan, ora rias. Itu zaman-zaman dulu kalau orang punya hajat seperti itu. Itu sudah 2 seri kemarin. Terus nanti kita bikin cerita lucu lagi besok Rebu ini, Rebu depan. Kita juga bikin lagi, tembang dan cerita komedi. Nah, tetap berproses, tetap. Jadi kalau misalnya di rumah itu cuman tidur, makan, tidur lagi, makan lagi, tanpa mandi, wah itu malah lebih tersiksa itu. Kita nggak bisa begitu. Nyata menikah. Ada lagi? Kemudian ini Mas, untuk menurut Mas Bejo sendiri tentang kesenian itu apa sih? Kesenian itu salah satu cabang budaya. Budaya kita Indonesia itu kan terus cabangnya banyak. Salah satu diantaranya kesenian. Ada lagi cabangnya seni apa saja. Ya, seni rupa, seni lukis, seni tari, seni komedi, seni grafi, seni pahat, seni patung, seni bercinta. Maksud lo, semuanya itu seni lo. Lo sampean pacaran tanpa seni, wah kacau ini, gitu, podo kaku. Maksudnya pacaran lo, bukan yang lain lo ya. Itu punya seni semuanya. Itu kita perilaku sehari-hari pakai seni. Kita pakai pakaian nih, ada seninya. Kita berjalan aja ada seninya kok. Jalan kalau nggak teratur, wah bisa mentang-mentang kono kene, harus ada seninya. Itu kesenian tuh begitu. Seni adalah sebenarnya ya kesenian itu merupakan secara global, secara universal itu perilaku kita dari lahir sampai dari ada sampai tidak ada. Itu semuanya kita tetap berpegang pada kesenian, gitu. Dan itu merupakan budaya global. Ngaten menika. Senian itu perilaku kita berbuat sesuatu. Nah, kita duduk ini sudah diatur, ada seninya. Kalau nggak ada, sakarepmu dhewe. Aku nang mburi omah namanya ngono, leleh luweh. Gitu, ya ta? Apa sebabnya laptop ini ada di tengah? Apa sebabnya meja ini ada di sini? Kalau tadi tidak ada, ya ta? Nah, karena kita berproses. Ini perkembangan sebuah perilaku. Ngeten, gitu. Ya mesti tak eling-eling piye carane berkesenian dalam berpacaran. Ngono kuwi, ya ta? Apalagi itu yang namanya kesenian. Sekarang kita tadi udah ngomongin banyak banget tentang kesenian ya guys. Nah, sekarang apa sih pesannya Mas dari Jog buat para pemuda yang mau berkecimpung di dunia seni? Para pemuda yang mau berkecimpung di dunia seni, semuanya tanpa disadari itu kita sudah berkesenian sebenarnya. Tinggal kita
memahami, mendalami, atau mengerjakan. Betul? Kita mendalami enggak, kita berkesenian. Kalau tidak ya kita punya pekerjaan yang lain misalnya. Kalau kita dalami, kita kerjakan, kita gali, kita berproses, kita berkarya bersama-sama. Nah itulah seniman. Dan seniman itu bisa dikatakan dia sosok seniman itu yang mengatakan orang lain, gitu. Karena dia sangat berkecimpung dalam bidang seni. Entah itu seni apa saja, seni rupa, seni seni pedalangan, seni tatah pahat, kemudian seni tari, seni peran, kemudian seni tata panggung dan lain sebagainya. Gitu. Itu kalau memang itu didalami ya jadilah itu sebuah talenta. Talenta tidak akan terwujud tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa ingin mengetahui lebih lanjut, ingin mendalami dan berproses. Talenta kan lewat begitu aja. Sebenarnya, wah jane iki ya ada orang mengatakan jane bakat nyanyi lho. Ning kon nyanyi ra gelem. Ning kamar mandi we nek ana wong liwat srek-srek mandek leh nyanyi. Itu talenta yang tidak diopeni istilahnya. Dia tidak mendalami, tidak mengerjakan. Ya lewat begitu saja. Sebenarnya banyak talenta itu semua orang bisa, tinggal mendalami atau tidak. Kalau jiwa muda sekarang itu kembali kepada masing-masing personil, masing-masing orang, masing-masing jiwa kepekaannya terhadap seni. Saya jelas kalau rekan-rekan di Kamasutra itu jelas orang-orang berkesenian, orang-orang yang berkecimpung dalam seni. Nggak mungkin dia masuk Kamasutra kalau dia nggak suka seni. Seni itu juga nggak hanya Kamasutra. Silat itu juga seni. Apa Unstrat seni juga, semuanya lah. Dari panjat tebing itu, dari Madawirna itu juga seni juga semuanya. Ada, tinggal seni cabang mana. Kalau memang mencintai itu, pesan saya kepada seluruh kawula muda bahwa berkesenian itu bisa menjamin masa depan, bisa menjamin kehidupan. Tinggal seni itu udah akan dinomorsatukan atau seni sebagai sampingan. Itu monggo terserah saja. Tapi yang jelas kita hidup itu sudah berkesenian. Tinggal ngopeni pora gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan netizen yang udah ada di Instagram. Oh ya, selamat datang para netizen. Dan silakan dibully saya. Pertanyaan pertama dari Akai 2789. Mas, kerja tetapnya di mana ya? Terima kasih. Oh, kerja tetapnya. Wah apa ini? Ini. Saya kerja tetapnya. Wah, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Itu pekerjaan saya. Kalau dulu saya di ISI. Jadi saya mengajar di ISI, pernah mengajar di ISI di teater dulu, jurusan teater dari Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Kemudian saya juga mengajar di Sanata Dharma, di ekspresi seni juga, di bahasa Indonesia Sanata Dharma. Tapi kalau itu pun tidak terus saya ngantor seperti orang kantoran, itu bisa saya katakan saya terbang ke sana kemari. Nah makanya yang namanya pekerjaan tetap saya itu adalah pekerjaan tetap di mana-mana. Karena saya harus bekerja di sana, saya harus bekerja di sini, nge-MC manten di sana, saya berkesenian di sini. Oh itu, saya sendiri tidak mau dikatakan sebagai pekerja tetap. Karena orang itu menetap itu juga nggak ada enaknya, nggak ada enaknya juga. Kalau saya tidak ingin bertetap, tidak ingin menetap gitu. Jadi selalu berputar gitu. Pokoknya pekerjaan tetap saya di kesenian. Wah, itu. Ngono no. Selanjutnya Mas, dari Hanif Hidayat 212. Wah, itu Wiro Sableng ya. Koncone Wiro Sableng ya 212. Yang dimaksud seniman murni, apakah harus bapak dan ibunya adalah seniman? Oh, yang dimaksud seniman murni, bapak ibunya harus seniman begitu?
Terus bapak ibunya seniman. Nah, kalau bapak ibunya seniman itu namanya seniman turunan. Itu fotokopi penerus gitu. Kalau murni, kalau menurut saya ya, murni dari pribadinya sendiri. Kalau dia bapak ibunya petani misalnya, nuwun sewu, saya sendiri bapak ibu saya itu petani dan pedagang. Gitu. Bapak saya pedagang, ibu kadang petani juga, pedagang juga gitu. Saya dari Jawa Timur, dari Nganjuk. Dan saya sekarang bisa dikatakan menekuni seni, pekerja seni. Dan ini karena tumbuh dengan sendirinya. Kalau dunia saya secara otodidak. Yang namanya seniman murni itu ya seperti ini. Gitu. Bukan murni dalam arti keturunan. Murni keturunan itu bisa kualitasnya melebihi orang tuanya, bisa kurang dari orang tuanya. Gitu loh. Itu nggak bisa jadi jaminan. Murni itu adalah yang sudah diciptakan sendiri dan diberi label, diberi sebutan oleh masyarakat. Gitu. Aku sebagai pelawak murni apa urung, aku ya urung ngerti. Saya sebagai seniman tari murni apa urung ya urung ngerti. Tapi saya punya batasan-batasan tertentu bahwa kalau saya bisa mendalami sebuah seni misalnya tari itu dari otodidak, kemudian diakui oleh orang masyarakat, orang banyak bahwa saya termasuk dalam golongan seniman tari dan bisa berproses, bisa berkarya dengan para seniman dari akademisi. Nah, itu namanya seniman murni. Begitu. Seniman murni. Ada juga, jadi itu masih, kalau saya masih bisa dikatakan rancu, artinya dalam hitam di atas putih, secara de jure dan de facto-nya. De jure-nya itu dia dikatakan seniman murni, tapi de facto-nya tidak, itu juga susah. Misalnya, ada orang mengatakan, kalau kamu masuk ke sekolah sana, kamu nanti nggak akan jadi seniman murni, gitu ta? Tapi kamu menjadi seorang pendidik seni atau menjadi pengajar seni dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu masuk ke sana, kamu akan jadi seniman murni. Yang dimaksud seniman murni yang gimana? Apa dia jatuh bangun, duduk berdirinya dia hidupnya dari hasil seniman itu juga boleh, bisa dikatakan begitu. Tapi seniman murninya tidak hanya berdasarkan bapak ibunya, dia seorang seniman. Nah, gitu. Dia lulusan dari sana bisa juga kok jadi seniman murni. Kalau memang dia bisa diberi label atau diberi merek oleh masyarakat dia sebagai seniman lukis. Karena dia bisa hidup, bisa menghidupi keluarga dari lukis. Gitu. Walaupun dia sekolahnya di sana. Jadi tergantung diri sendiri. Oh iya jelas, itu jelas. Walaupun dari lulus dari akademi, apa seni apa, saya nggak akan menyebutkan merek dari institusi, karena itu nanti sangat besar tanggungannya dan saya harus ada royalti juga. Itu saya katakan begitu. Harusnya dia jadi seniman murni misalnya, karena dia ahli dalam ini. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia masuk dalam dunia pendidikan, dia ngajar di dunia pendidikan, kemudian dia mendirikan sanggar yang intinya dia mendidik ke anak-anak didiknya untuk menjadi. Jadi seniman murni itu juga bisa dia mendirikan sanggar, mendidik orang lain juga bisa. Kemudian dia seniman murni karena apa? Hidupnya dari itu, gitu. Tidak tergantung orang tua. Mekaten. Ini pertanyaan terakhir dari... Wah, Bu, jangan terakhir toh. Nanti masih ada yang tanya lagi loh. Monggo netizen kalau mau bertanya apa saja, ya toh. Dari Mas TB, Mas Teguh PS 95. Wah, panjang banget ini. Sebagai orang seni kan udah pasti kehidupan panggung itu mati total. Lalu kira-kira solusi apa yang tepat biar seniman bisa tetap bertahan? Bukan hanya mereka yang memiliki modal alat buat bikin channel dan upload keterampilan, tapi juga untuk kesenian yang mungkin aja baru berkecimpung di dunia seni, maupun yang bisa dikatakan belum terkenal atau sepopuler seniman lain macam Suksma. Maksudnya
solusi biar seniman tetap bertahan. Cuman yang punya modal di samping channel-channel ya, di samping kita berkarya untuk kecimpung dalam seni dan lain sebagainya, banyak teman-teman saya ya ini masuk dalam manajemen rumah tangga, manajemen kehidupan. Orang kalau sudah terjun dalam berkesenian itu bisa dikatakan antara pegawai tetap dan tidak tetap ini tadi ya. Ini bisa masuk dalam kategori yang terus berputar. Kalau yang tetap misalnya dengan adanya situasi kondisi seperti ini, dia tetap mendapat bayaran dari instansinya. Kalau yang terus berproses dan bergulir, ini kemungkinan banyak yang di cancel, dibatalkan seperti saya tadi, cancel, dibatalkan. Nah, ini memang kembali lagi kepada orangnya. Ada setelah ini terus dia sangat susah, jadi habis-habisan. Ya habis-habisan, harus menutup menutup untuk hidup sehari-hari, menutup hutang, menutup cicilan. Nah, ini cicilan nggak bisa, ini cicilan ini untuk hentikan. Nah, cicilan tetap itu janji sebelumnya sudah per bulan kan begitu. Nah, ini kalau saya monggo ini juga sebagai pelajaran untuk kita semuanya dari pandemi ini, pelajaran kita hidup sehat, dan hidup sehat dalam arti sehat lahir dan batin. Sehat lahiriah, kita sehat dalam berperilaku dan tidak bisa terhindar dari virus-virus ini, dan kita bisa berperilaku baik dan sehat. Kemudian secara batin kita mulai bisa mengantisipasi kehidupan, karena nuwun sewu banyak sekali keluhan-keluhan dari teman-teman yang hidup berkecimpung dalam seni. Ini ada juga yang berpenghasilan banyak, berpenghasilan sedang, dan bahkan sangat minim. Hasil karya seni dijual hari itu untuk kehidupan hari itu juga. Ini yang sangat dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa menyangkal. Jadi pelajaran-pelajaran seperti ini harus kita antisipasi, kita berbagi rasa atau berbela rasa. Karena ada juga seniman yang sudah menjadi seorang miliarder, seniman yang serba kecukupan, seniman yang sedang-sedang saja, dan seniman yang mungkin ada keterpurukan seperti ini gitu. Jadi pelajaran untuk kita ambil, kita berbagi rasa, berbela rasa. Walaupun kita masih bisa punya channel dan sebagainya, kegiatan yang harus kita lakukan saat ini, kalau yang berlebih kita bantu yang kurang gitu. Ini saatnya kita berbagi, karena berbagi itu indah, dan pelajaran yang kita peroleh saat kita mendapatkan sesuatu, karena ini merupakan rotasi kehidupan, ya pandai-pandailah untuk menyisihkan sebagian untuk disimpan, ditabung dan lain sebagainya, supaya nanti juga kita bisa jangka panjangnya itu kita bisa. Dan harus yang namanya manajemen rumah tangga juga begitu, karena banyak terjadi, dan sekarang ini juga cicilan ini yang menjadi beban berat untuk mereka itu, karena sudah mengambil barang dan harus dicicil ini. Karena dulu maunya kan saya ambil barangnya dilihat dari tanggalnya dulu, wah sudah tersimpan ini job-jobnya sekian, ini sekian, sudah bisa dihitung. Jadi sudah ngerti sak durunge winarah. Jadi harus ngerti sesuk arep oleh piro. Nah, ini karena ada keadaan seperti ini. Nah, ini sebelum kita hitung ini, kita sudah punya hitungan yang sudah ada. Begitu. Jadi kita berbela rasa itu lebih baik. Dan sampai pada penghujung acara nih teman-teman. Hampir selesai toh. Ada yang tanya lagi enggak? Saya pengen yang ada yang tanya. Loh sudah Mas. Nah, kita sampai sini dulu perbincangan kita dalam Jamet dan
Mesra Kamset. Wah, Jamet Jagongan Mesra Kamset. Bersama Mas Dalijo Angkring. Iya. Alhamdulillah sudah selesai ya guys. Pertanyaan sudah terjawab. Mohon maaf nggak bisa semuanya terjawab. Disimpan dulu, mungkin besok periode berikutnya. Oh, iya, bisa. Atau Japri. Bisa Japri kalau misalnya ada yang mau nikah gitu ya. Dari jauh-jauh hari. Mumpung masih banyak yang kosong. Oh, ya lah. Bisa langsung gasloin guys. Jangan membicarakan dulu fee-nya berapa, tapi tanggalnya dulu masuk, ya lah. Tanggal waktunya masuk. Ini sudah banyak yang masuk. Jangan sampai kedulan orang. Oke, sampai sini dulu perbincangan kita. Nama saya Ratih. Dan saya Ferdi. Saya Dalijo Angkring. Sampai jumpa di Jamet berikutnya. Ya. Salam Kamasetra Jaya Raya Sentosa. Satu nama gimana? Nggih.